Salam, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja edisi Rabu 5 Agustus 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Laroi Telok Baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan kami menghampiri takhta kekudusan-Mu dalam kerelaan hati dan mengucap syukur karena Engkau boleh memperkenankan kami memasuki pagi karunia-Mu dengan syukur. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Engkau persiapkan untuk melayani dan mengasihi Engkau di tengah-tengah dunia ini. Saat ini Tuhan kami hendak membaca firman-Mu yang akan melandasi renungan kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami boleh layak membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan sempurnakan doa kami, melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan." Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, kemurahan Allah. Dalam bahasa Toraja, kamaturu turunan na puang. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hakikat Allah adalah kasih. Kasih-Nya melampaui segala-galanya. Tanpa kasih-Nya hidup ini menjadi sia-sia saja. Dia adalah Allah yang penuh dengan anugerah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perikop saat ini menyaksikan bahwa walaupun umatnya tidak layak menerima kasih-Nya, namun karena cinta dan kemurahan-Nya, Ia tetap menyertai dan melindungi umatnya. Misalnya dalam pembuangan, Allah tetap menciptakan dan membentuk Israel. Dia telah menebus, dan mereka adalah kepunyaannya. Ayat 1. Oleh karena itu, dalam murka-Nya, Allah tetap melindungi dan menyelamatkan umatnya dari api dan air. Allah telah menyertai umatnya di masa lampau lewat pembebasan
di Mesir, sebab umatnya Israel berharga di matanya, bahkan yang lain dikorbankan demi mereka. Ayat 3 dan 4. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka adalah umat kepunyaannya dan dialah Allah mereka, sebab di mata Allah, Israel adalah umatnya yang paling berharga. Oleh sebab itu, Dia menebus dan menyelamatkan mereka, bahkan di balik semua itu, Allah melakukannya supaya nyata bagi bangsa-bangsa lain bahwa Allah Israel berkuasa daripada segala Allah bangsa lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah telah menebus dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan, seperti pembebasannya bagi Israel umatnya, dari pembuangan karena kedegilan hati. Itu semua karena kasih dan kemurahannya. Pertanyaannya adalah, apakah penebusan yang Allah telah diberikan sudah kita respon melalui iman yang berbuah di hadapannya? Apakah anugerahnya telah kita hargai? Karena itu, mari berbalik dari dosa, lalu berkomitmen untuk hidup taat di hadapannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkau boleh memperkenankan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan lewat renungan ini Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang Engkau pakai dalam pelayanan pada pagi hari ini. Teristimewa anak-anak muda-Mu Tuhan yang Engkau pakai sebagai alat-Mu dalam pelayanan di jemaat Laroi di sini Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka boleh mengembangkan diri lewat pengetahuan ini, dan mereka pakai dalam hidupnya untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Laroi Tuhan. Engkau berkati mereka masing-masing dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur dan memuliakan Engkau. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan kemungkinan bagi mereka untuk mendapatkan berkat yang asalnya daripada-Mu, supaya mereka pakai dalam hidupnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk pengerja gereja Tuhan, Engkau berkati mereka masing-masing dalam pelayanan, dalam rumah tangga dan dalam pekerjaan mereka, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa di sorga, berdoa untuk Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanannya bersama para penatua dan diaken dan pengurus kategorial Tuhan. Engkau berkati mereka supaya mereka tetap setia mengangkat tugas pelayanan demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan vaksin pencegahan virus corona. Kami mohon Tuhan, Engkau berkati orang-orang yang Engkau beri keahlian untuk membuat vaksin pencegahan virus corona ini, agar dapat dipakai dalam pencegahan virus corona dan itu boleh berlalu, dan bangsa kami ini boleh menikmati ketenteraman dan kedamaian. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakan doa kami melalui nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Salam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.